Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Totalitas di bawah iradah Allah. Di menyo bahasa kata yang rajih, ya Allah, udip lun kiban yang nak ingin ledro ya Allah, lun hana keinginan dia ya Allah. Dia serahkan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi da'an nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan melihat hikmah yang ke-75. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Mal 'arifu man idza asyara wajada al-haqqa aqrabu ilayhi min isyaratihi, balil 'arifu man la isyarata lahu li fanaihi fi wujudihi wantiwaihi fi syuhudihi. Mal 'arifu idza asyara wajada al-haqqa aqraba ilaihi min isyaratihi. Tidaklah disebut orang ma'rifah itu atau ahlil ma'rifah itu orang yang bila ia memberikan isyarah sesuatu, ia merasa bahwa Allah lebih dekat dari isyarahnya. Balil arif man la isyarata lahu. Akan tetapi orang yang ahlul ma'rifah atau yang al-arif billah ialah yang merasa tidak mempunyai isyarah, lifanaihi fi wujudihi wantiwaihi fi syuhudihi, karena merasa telah fana dirinya dalam wujud Allah dan diliputi oleh pandangan atau syuhud kepada Allah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini hikmah ini sebenarnya hikmah ini lumayan dalam dibandingkan hikmah yang lain, karena hikmah ini berbicara memang agak lebih khusus tentang pengalaman ahlul ma'rifah, tentang al-arif billah, orang-orang telah mencapai ma'rifah terhadap Allah dengan benar-benar ma'rifah. Maka sebelum kita uraikan makna hikmah ini secara umum, kita perhatikan dulu beberapa istilah yang dipakai oleh Ibnu Athaillah di sini. Yang pertama istilah al-arif billah.
atau sering kita sebut ahlul ma'rifah, atau orang yang telah mencapai ma'rifah kepada Allah dengan sebenar-benar ma'rifah. Jadi siapa itu ahlul ma'rifah? Ya. Siapa itu al-arif billah, atau orang-orang yang telah mencapai ma'rifah kepada Allah? Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Al-Arif man balagha min tauhidihi lillah wa thiqatihi billah wa tawakkulihi ala Allah wa tafwidhihi ila Allah darajatan tafni biha iradatuhu fima yuriduhu Allah wa tantawi fiha al-asbab tahta sultanillah wa tadhubu fiha al-mashhudat fi wahjin min syuhudillah. Al-arif billah atau ahli ma'rifah adalah orang yang telah mencapai ketauhidannya kepada Allah, keyakinan dan pegangannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, penyerahan dirinya kepada Allah, telah mencapai derajat yang membuat iradahnya fana dalam iradah Allah, yang membuat keinginan hasrat dirinya telah hilang, telah tiada, telah berada di bawah keinginan Allah. Artinya dia tidak lagi ada meletakkan keinginan apapun di luar keinginan Allah. Jadi yang ada hanya iradah Allah, yang ada hanya masyiah Allah. Wa tantawi fiha al-asbab tahta sultanillah, dan dia menyerahkan seluruh asbab kehidupan di bawah kekuasaan Allah. Wa tadhubu fiha al-mashhudat fi wahjin min syuhudillah, dan semua yang ada dirinya, di sekelilingnya itu telah hilang karena menyaksikan kebesaran Allah. Jadi tidak nampak lagi selain Allah. Yang nampak syuhudnya itu cuman syuhud Allah. Selain Allah dia tidak nampak. Dirinya, semua selainnya tidak nampak. Yang nampak hanya kebesaran Allah. Ini ahlul ma'rifah. Ini disebut dengan al-arif billah. Jadi dari sini ya sekilas kita pahami dari penjelasan tentang ahlul ma'rifah. Ini makna ya, makna. Nanti baru kita coba uraikan karakteristik al-arif billah atau orang ma'rifah, sehingga nanti kita bisa melihat diri kita sudah sampai kepada orang ma'rifah atau belum. Karena hari ini banyak orang yang memakrifahkan diri, kemudian dia menilai orang lain, oh dia belum sampai ma'rifah, seolah-olah dirinya sudah sampai ma'rifah, padahal sahoh hanan terulang. Maka di sini perlu kita pahami penjelasan Ibnu Athaillah As-Sakandari, siapa yang telah benar-benar sampai kepada ma'rifah ini, atau sudah bisa disebut dengan al-arif billah, atau bisa disebut dengan ahlul ma'rifah. Nah itu tadi baru makna ahlul ma'rifah. Jadi dari makna tadi saja sekilas ahlul ma'rifah itu ya selain Allah, itu sudah tidak nampak lagi dia. Bukan tidak nampak maksudnya kosong, nampak manusia di depannya seperti kosong, dia tabrak terus dah. Tetapi makna daripada semua wujud selain Allah itu sudah tidak ada nampak lagi dalam syuhud dia. Kenapa tidak nampak? Karena dia hanya menyaksikan, syuhud dia hanya Allah. Demikian juga segala
iradah, hasrat dia tidak ada lagi. Semua sudah dia letakkan sepenuhnya, totalitas di bawah iradah Allah. Dia punya bahasa kata yang rajih, ya Allah, udip lun kiban yang ingin ledro ni Allah, lun hana keinginan dia ya Allah. Dia serahkan hidupnya sepenuhnya di bawah iradah Allah, kiban yang gaduh oleh Allah. Dia tidak ada menginginkan sesuatu karena dia sudah yakin penuh apa yang diinginkan oleh Allah itu yang terbaik. Jadi dia tidak ingin menabrakkan lagi keinginan dia dan keinginan Allah. Dan sebenarnya ini selalu kita ucapkan dalam solat, ketika kita membuka solat atau ketika kita membaca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku semuanya, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Ku persembahkan semuanya sepenuhnya lillah, kepada Allah pencipta seluruh alam. Cuman kita di mulut babah dia sembahyang bodoh dalam di solat kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Setelah itu kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Ketika terjadi sesuatu, oh my Allah pakan menu bunuh kahana di menan, oh my Allah pakan mudi, oh my Allah menyujuk menu, menyujuk Nabi nyo, menyujuk mudi, menyujuk bedi menu. Berarti itu belum sepenuhnya. Ini al-arif billah tidak lagi seperti itu. Dia sudah betul-betul seluruh iradahnya, masyiahnya sudah diletakkan di bawah iradah masyiah Allah, totalitas. Kemudian syuhudnya, pandangannya terhadap alam sudah tidak ada lagi, karena dia sudah letakkan syuhudnya hanya kepada Allah. Di selain Allah dia tidak nampak. Habis semuanya. Seperti yang sering kita ulang-ulang ucapan Rabi'ah al-Adawiyah, idza wajadtul widda minka fa fawqa turabi turabun. Apabila telah kudapatkan cintamu hai Allah, maka semua yang ada di atas tanah, di atas bumi, semua sama tanah, tidak ada makna. Jadi dia tidak lagi menyaksikan sesuatu selain Allah, yang nampak cuma Allah. Namun jadi dua hal ini, kalau kita lihat dari penjelasan Syekh Ramadan Al-Buti, dua hal ini yang memaknai seorang ahlul ma'rifah. Kalau dua hal ini ada pada seseorang, dia sudah sampai pada ma'rifah. Dan ini tidak bisa kita buat-buat. Tidak bisa kita buat-buat. Ini suatu derajat yang dicapai oleh seorang hamba setelah perjalanan panjang dalam ketauhidannya kepada Allah, dalam ketaatannya kepada Allah, tauhid yang dalam, yang kokoh, kemudian ketaatan yang luar biasa. Hasillah derajat ini atau derajat fana. Jadi dirinya tidak ada lagi, yang ada cuma Allah. Dia telah fana dengan Allah. Tapi ketika dikatakan fana, sekali lagi bukan makna kemudian wujudnya menyatu dengan wujud Allah, ya. Ini tidak ada orang berakal mengatakan seperti itu, apalagi orang beriman, orang ahlus sunnah. Tidak mungkin wujud makhluk menyatu dengan wujud Allah. Allah sebagai khalik, makhluk ya sebagai makhluk ciptaan. Cuman ada kondisi fana namanya. Kondisi fana itu kalau kita bisa gambarkan sekarang ini dengan mungkin dengan bahasa yang lebih simple. Jadi pada suatu hari datang anak sekolah seperti yang kita lihat hari ini di beberapa kafe, kedai kopi. Katakanlah datang anak sekolah duduk di warung kopi jam 2 siang atau pagi.
Dia kadang-kadang ada, sekarang kita lihat anak-anak cabut ya, masuk warung kopi jam 10 pagi atau katakanlah jam 2 siang. Ya, sudah pulang sekolah dia masuk warung kopi, ada beberapa kawannya masing-masing bawa kipas angin. Kadang kan begitu, ada anak-anak masuk warung kopi main kipas angin apa-apa. Dia fikir dia yang kepa kipas angin. Supaya baik tu duduk sampai 5 jam duduk. Jadi masuk warung kopi, duduk dia rame-rame, taruh kipas angin satu-satu seorang di depan, kemudian buka HP. Buka HP dan ditidurkan HP-nya. Maka mulailah mereka duduk di situ dari jam 2 siang sambil main HP, main game. Begitu mereka pegang HP, buka game, mereka main game jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 sampai maghrib jam 7, 6 jam. Atau mungkin sampai Isya, sampai jam 10 malam. Nah, yang 30 hujud. Itu selama 10 jam dia main game. Saking menyatunya dia dengan gamenya, itu siapapun orang lewat di samping dia nggak sadar itu. Orang banyak lewat-lewat di samping dia. Orang lewat, yang ngomong, yang teriak, yang karu, yang pakin, yang kamu lewat samping dia nggak sadar itu. nggak connect dia. Kenapa nggak connect dia? Sedang fana dengan HP. Dan itu fakta. Jadi kita nggak usah jauh-jauh berfikir fana, kemudian pegah yang fana. Menganggim orang je dengan fana, apakah Allah je? Hilang dia dalam game itu. Tapi ketika kita katakan dia telah hilang dalam game itu, apakah dia menjadi game? Dia tetap manusia, anak sekolah SMA, game tetap game, HP. Tetapi pikirannya, jiwanya, sepenuhnya hatinya telah menyatu dengan game, sehingga selain game semuanya tidak terasa, tidak nampak lagi. Selesai dia main game, apakah dia menang di game itu atau game over, baru dia letakkan HP, baru dia sadar diri, oh kamu grab, oh kamu lama loh. Berarti tadi 6 jam dia sadar dia, oh kadzan kamu grab, oh kamu lama. Ini ya kira-kira gambaran fana itu. Nah, orang-orang yang fana dengan Allah, mereka sama seperti dengan anak fana dengan game tadi. Cuman anak tadi dia fana dengan game, sedangkan al-arif billah, ahlul ma'rifah, dia fananya dengan Allah. Seandainya anak yang fana dengan game tadi, dia fana dengan Allah, kaji ke wali. Cuman kadang-kadang game, wali game, bukan wali Allah. Begitulah wali. Dan kalau kita mampu seperti itu, dahsyat sekali. Nah, inilah kenapa Rasulullah yang sering kita sampaikan. Kita baca hadis Rasulullah salat malam itu dari jam 1:30 malam, karena Rasulullah kan salat malamnya itu tidur setengah malam awal, kemudian bangun setengah yang kedua, jam 1:30 bangun atau jam 2, kemudian tahajud sampai menjelang subuh, 4 jam tahajud Rasulullah. Satu rakaat 5 juz. Dalam sebuah hadis Sahih Muslim, ketika ada sahabat pernah coba jadi makmum Rasulullah, kata Aisyah istri Rasulullah yang menyaksikan tahajud Rasulullah, kalau sujud seperti batu, tak gerak-gerak, tak bangun-bangun, dikira sudah meninggal. Kalau rukuk demikian juga, kalau berdiri dikira sudah jadi batu. Pernah ketika Rasulullah sujud, dilihat tak bangun-bangun, dikirain sudah meninggal, sudah wafat oleh Aisyah, disentuh, ternyata masih gerak-gerak, masih ada, cuman sudah fana. Kenapa bisa sanggup 5 jam, 4 jam begitu sholat itu? Yang kita jangankan sholat tarawih ya, 28,
Subuh aja kadang-kadang kalau imam agak panjang sedikit baca ayat, kakaru dah semayang. Toy mumian. Tinggal kantor ke dia, susah gok. Inilah fana. Al-arif billah, ahlul ma'rifah, mereka sudah sampai pada fana itu seperti Rasulullah tadi. Maka ahlul ma'rifah ini mereka posisi mereka di bawah, memang dia pastilah di bawah para rasul, di bawah para sahabat, mereka posisi para aulia. Tapi mereka sudah pada martabah fana. Ini makna al-arif billah. Ya. Kemudian di sini dalam hikmah ini Ibnu Athaillah As-Sakandari menggunakan kata-kata isyarah. Ya, disebut tadi oleh Ibnu Athaillah, mal arif man idza asyara wajadal haq aqraba ilaihi min isyaratihi. Tidaklah seseorang itu dikatakan al-arif billah atau ahli ma'rifah yang apabila dia mengisyaratkan atau mendapatkan isyarat, ya, maka dia akan mendapatkan Allah lebih dekat dengannya daripada isyarat. Ya. Nah, isyarah ini, kata-kata isyarah ini memang salah satu istilah orang-orang sufi. Di sana ada namanya isyarah, ibarah, kemudian rumus atau ramzun. Cuman kalau kita masuk ke situ nanti panjang, dah pertama ada lebih dia. Kerana itu uluk dah ada istilah orangnya. Secara yang bisa kita pahami, yang kata dijelaskan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, isyarah ini adalah sebuah hasil yang dirasakan oleh seorang hamba ketika dia menggabungkan antara hakikat tauhid, nilai-nilai ketauhidan, dia gabungkan dengan berbagai macam proses kehidupan, dengan berbagai macam fase kehidupan, dengan berbagai macam gerak-gerik alam. Jadi orang isyarah ini, apa namanya, isyarah ini ya, penggabungan antara hakikat tauhid atau sir tauhid dengan jalannya kehidupan. Ini kehidupan. Namanya kehidupan ya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Perjalanan kehidupan ini, kita hidup di alam ini berbagai macam fase kita lewati. Ya. Ada enaknya, ada tidak enaknya, ada senangnya, ada susahnya. Kemudian itu dalam diri kita. Kemudian kita lihat alam sekitar kita, kadang-kadang dia teduh tenang, kadang-kadang gempa, kadang-kadang dia berantakan, kadang-kadang dia itu kondisi alam. Kadang-kadang dia indah langit, ya, apa namanya, awannya biru, apa namanya, langit nampak biru, awan putih. Tapi kadang-kadang tidak demikian, langit nampak terasa gelap, awan juga hitam pekat. Kadang-kadang teriknya matahari terasa sangat indah bagi kita, tapi kadang-kadang justru yang nampak adalah petir. Demikian juga gunung-gunung kita melihat, kadang-kadang dia begitu indah berderet menghiasi bumi, kadang-kadang dia hancur. Ketika dia hancur meletus gunung yang besar yang indah sebelumnya itu, kita melihat kehidupan begitu berantakan di sekitarnya. Demikian laut juga kita lihat kadang-kadang begitu memukau, ya, dengan apa namanya, gelombang yang dia hasilkan dengan ombak indah dipandang mata. Tapi kadang-kadang laut juga mengerikan. Dia mampu memakan jiwa sampai 200.000 lebih jiwa dalam satu saat, dalam waktu 15 menit. Jadi berbagai macam perjalanan kehidupan, baik yang kita rasakan secara langsung oleh diri kita maupun yang kita lihat. Ini namanya proses kehidupan. Nah, kemudian proses kehidupan ini kita gabung dengan nilai-nilai tauhid, dengan sir tauhid, dengan hakikat tauhid.
maka dia menghasilkan makna. Inilah isyarah. Kalau bahasa Al-Quran Allah sebutkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka hamba-hamba Allah yang saleh, mereka wali-wali Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang senantiasa dalam mengingat Allah, dalam berzikir kepada Allah, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa bertafakkur fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, dalam perjalanan langit dan bumi. Dia melihat. Apakah melihat itu melihat kosong, kalau langit biru kabeh? Nah, makna tafakkur, berfikir keras. Bagaimana tauhid yang dia pelajari, bagaimana ketauhidan tentang Allah yang dia dapatkan, kemudian dia membawa tauhid itu dengan apa yang terjadi di alam ini, itulah tafakkur. Maka kemudian hasil tafakkur itu, semakin dia mengenal Allah, semakin dia mengenal bagaimana alam ini diatur oleh Allah, bagaimana Allah mengendalikan alam ini. Itu namanya isyarah. Nah, isyarah ini beda-beda. Isyarah ini beda-beda. Beda-beda bagaimana maksudnya? Isyarah akan beda hasilnya ketika orang yang bertafakkur itu beda-beda kondisinya. Kalau orang yang bertafakkur itu dia melihat Allah dari sisi jamalnya saja. Jamal itu maksudnya dari sisi keindahannya saja. Karena kan kita pernah sampaikan, nama Allah itu kan Asmaul Husna terbagi 3. Ada sifatul jamal, ada sifatul jalal, ada sifatul kamal. Sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah itu ada yang kategorinya jamal. Jamal itu indah lah, bahasa Indonesianya, ya. Maksudnya seperti Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Al-Latif, Maha Lembut, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Jadi kita kalau melihat Allah dari sisi nama-nama yang seperti itu akan nampak hanya indah-indah. Tapi sebagian nama dan sifat Allah ada yang sifatnya jalal. Ketika kita melihat Allah dari sisi jalalnya, kita akan takut kepada Allah. Apa contohnya? Sifat Allah yang Al-Muntaqim, akan menghancurkan orang yang berbuat jahat. Itu pawih macam. Ada apa coba-coba? Sifat Allah yang Al-Mutakabbir, yang maha sombong, tidak boleh main-main dengan Allah. Sifat Allah yang Al-Qahar, yang maha perkasa, ya, maka membuat kita takut. Kalau kita melihat Allah dari sisi sifat-sifat jalalnya. Tapi kalau kita lihat Allah dari sisi sifat jamalnya, membuat kita tenang, nampak indah-indah. Tapi kalau kita lihat dari sisi jalal, ini kita takut. Nah, dalam menyimpulkan hasil tafakkur berbagai macam peristiwa yang menimpa dia atau yang dia lihat menimpa orang lain, maka hamba ini dalam menyimpulkan isyarahnya tergantung dengan pengalaman diri. Orang-orang yang mungkin selama ini pengalaman hidupnya dia merasa banyak nikmat diberikan oleh Allah, ya. Dia merasakan banyak, pokoknya banyak sekali yang Allah berikan kepadanya, semuanya adalah nikmat. Dan kalaupun ada kondisi yang di awal tidak nikmat, tapi di ujung-ujung tetap kemudian ternyata adalah nikmat, maka dia akan melihat apapun yang terjadi sisi jamal, indah Allah. Itu hasil isyarah dia. Berarti dia melihat Allah dari sisi
jamal tadi. Tapi orang yang pengalaman hidupnya mungkin penuh dengan dosa, mungkin penuh dengan maksiat, maka ketika dia melihat setiap peristiwa yang menimpa dia, dia akan mengambil keputusan sesuai dengan sisi jalan Allah. Sepertinya ini hukuman Allah kepada saya, sepertinya ini adalah Allah sedang menghukum saya, Allah sedang mengazab saya. Dia memandang, menghasilkan isyarah dalam melihat alam ini, apapun terjadi pada alam ini, dia sebagai hukuman. Dua-duanya tentu hasilnya isyarah karena dekatnya mereka kepada Allah. Maka jangan aneh ketika kita melihat ada orang-orang saleh yang modelnya selalu tersenyum, selalu ceria wajahnya, ditimpa enak dia ceria, ditimpa tidak enak dia ceria, tetap selalu rumeh, ya. Kemudian ada orang soleh yang satu lagi, wajah tapi tegang wajahnya, wajah dalam kondisi takut selalu, seolah-olah malaikat maut ikut mata ikut yang tadi. Jadi jangan kemudian kita coba perhatikan, lagi nyo yang betul orang saleh berumeh tapi nya pandai nak orang saleh nyo ya dia dah duduk samping kau ya. Tak bisa seperti itu kita menilai orang saleh. Ada orang saleh yang dia memang rumeh, memang ceria selalu, ya, selalu tersenyum. Dia melihat Allah, dia merasa mendapatkan pengalaman jamal Allah ketika melihat apapun terjadi di alam ini. Ikutnya napeng rumeh tapi nabu bengah rumeh tapi yang satu lagi wajahnya selalu takut. Ada bala bu bengah lagi anjing sama malam lagi yang bengah lagi bala kupi anjing hana senyum bercubit karena dia melihat jalal di depan dia. Yang dia lihat bukan kita, dia sedang membayangkan neraka, dia sedang membayangkan malaikat maut. Kalau tiba-tiba saya datang malaikat maut, bagaimana nasib saya? Kalau tiba-tiba saya meninggal dikuburkan, bagaimana nasib saya di kuburan, di alam barzah dengan malaikat mungkar dan nakir? Kalau saya dibangkitkan di padang mahsyar, bagaimana nasib saya? Kalau saya dihisab, apakah saya akan selamat dari neraka atau tidak? Dia yang ada di pikiran dia ucapan Umar bin Khattab pernah mengatakan, seandainya di hari akhirat nanti dipanggil seluruh manusia, disuruh masuk surga kecuali satu orang yang harus masuk neraka, kata Umar, saya takut yang satu orang harus masuk neraka itu saya. Kenapa wajah dia seperti itu? Karena dia membayangkan seolah-olah dialah yang akan masuk neraka. Maka dia wajahnya wajah melihat neraka selalu, takut dia. Jadi jangan kemudian kita sembarangan menilai dia. Tayok cik mandua hana terbayang, menjamal hana jalan hana dia budron. Makanya kita dapatkan dalam kisah salihin, kisah orang-orang saleh, ada wali-wali Allah yang meninggal ketika salat saat membaca Al-Quran tentang neraka. Baca dia Al-Quran dalam salat tentang neraka, 3 kali diulang langsung meninggal. Begitu kondisi dia selalu dalam keadaan takut kepada Allah. Begitu dia mendengar tentang neraka, tentang alam barzah, tentang siksaan, karena memang format dia, isyarah dia itu, dia selalu seperti Ibnu Ayyab, orang meminta ketika berdoa di Arafah, minta, ya Allah berikan ini, ya Allah berikan itu. Dia juga mencoba meminta, angkat tangan meminta kepada Allah, tapi ketika dia meminta, yang keluar dari mulutnya bukan permintaan, istighfar. Dia lebih takut dosanya kalau tidak diampunkan daripada meminta yang lain. Nah, jadi isyarah ini contoh ya, akan beda hasilnya tergantung kondisi seseorang, dan dua-duanya baik. Adapun al-arif billah, ahlul ma'rifah, ini baru kita dapat poin daripada Ibnu Athaillah. Mal arif iman idza asyara wajadal haq aqraba ilaihi min isyaratihi.
bukanlah al-arif billah atau ahlul ma'rifah yang masih berurusan dengan isyarat-isyarat tersebut. Kalau al-arif billah nggak pakai isyarat-isyarat lagi, dia memang semua alam ini sudah tidak ada lagi bagi dia. Dia tidak perlu isyarat lagi. Mihwar atau fokus hidupnya itu sudah Allah, bukan lagi dirinya. Orang yang masih pakai isyarat-isyarat tadi, fokus hidupnya masih dirinya, belum Allah. Maka apapun yang terjadi di alam ini, dia akan mengukurnya dengan standar dirinya dulu, baru kemudian dia ukur dengan tauhid. Dapat hal yang berat, dia ukur berat bacunnya. Dapat hal yang menyulitkan hidupnya, misalnya, dia akan langsung dia bawa ke dirinya dulu. Terasa berat ini. Kemudian baru dia cari teori tauhid. Tapi Allah mengatakan semakin kita banyak cobaan, pahala semakin banyak. Dia mengukur sesuatu dengan dirinya. Kemudian ketika dia dapat enak, enak sekali, alhamdulillah banyak nikmat hari ini. Dalam tauhid dikatakan bahwa semua nikmat dari Allah, berarti nikmat ini harus kita syukuri. Jadi dia mengukur setiap apa yang terjadi di alam ini dengan dirinya. Ini bukan berbicara salah, hanya madungga, cuman sedang berbicara tingkatan orang yang dekat dengan Allah. Jadi orang-orang yang masih menggunakan isyarat itu, dia masih mengukur sesuatu dengan dirinya. Adapun al-arif billah, ahlul ma'rifah, dia tidak lagi fokusnya dirinya, fokusnya Allah. Maka apapun yang terjadi pada dirinya tidak penting lagi. Yang penting Allah. Apapun terjadi pada dirinya sudah hambar. Mau dia enak, tidak enak, mau dia senang atau susah, mau dia dalam kesulitan, tidak ada pembahasan lagi. Kenapa? Karena fokusnya sudah Allah, bukan lagi dirinya. Inilah posisi para nabi, para rasul. Kenapa Nabi Nuh sanggup berdakwah 950 tahun, alfasanatin ila khamsina ama, tapi yang dapat pengikut cuma 85 orang dalam penuh kesusahan? Memang dia yang membayangkan susah itu kita, karena kita masih melihat fisik kita. Ada kala Nabi Nuh umat sayang takutnya, dia sendiri enggak melihat lagi dirinya, yang dia lihat cuman Allah. Walaupun 5000 tahun disuruh dakwah, ada urusan dia, enak senang nggak ada urusan. Rasulullah, seluruh rasul demikian. Yang paling utama adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dia dapatkan dari dunia ini tidak ada penting lagi, bukan lagi dia fokusnya, Allah. Cuman kita belum sampai ke situ, jangan langsung coba nanti. Dia butuh proses. Bahkan kita akan bertanya nanti, orang-orang sampai ke makam itu nanti, kalau dia sudah tidak pikir lagi dirinya, cuman pikir Allah, lantas hidupnya bagaimana? Kan pertanyaan kita seperti itu selalu. Itu tandanya kita belum ke situ. Padahal Allah sudah mengatakan, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dia. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. In tansurullah, kalau kalian mengurus agama Allah, fokus kepada Allah, Allah yang akan mengurus kalian. Cuman kan kita belum sampai ke situ. Kita masih ada cara menyertat tiga ada ibadah, ada urut-urut hampa aja ni. Di sini adik kita belum sampai kepada itu. Mereka sudah sampai. Nah, bagaimana kalau mereka cuma fokus ke Allah? Diri mereka siapa yang ngurus? Allah katakan, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian fokus ke Allah, mengurus agama Allah, Allah yang akan mengurus kalian. Nah, jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini maksud yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang ahlul ma'rifah. Jadi beginilah makna daripada ahlul ma'rifah, dan beginilah ciri khas daripada ahlul ma'rifah. Maka dengan kita ketahui, kita pahami seperti ini,
hati-hati mengklaim diri sudah sampai pada makam ahlul ma'rifah. Jauh dah makamnya, dalam sekali, luas sekali. Kita ambil posisi masing-masing saja. Yang penting terus berdoa kepada Allah, terus berusaha sebaik mungkin taat kepada Allah, tidak boleh merasa sombong dengan ketaatan, serahkan diri kepada Allah, minta selalu pertolongan Allah, dan minta selalu kepada Allah agar istiqamah, selamat iman di dunia, selamat iman ketika meninggal, selamat iman ketika dibangkit di hari akhirat. Masalah makam-makam seperti itu nanti kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita selalu berusaha belajar, ya. Sekira demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب مثل الرمال يا أيها النبي الله